Menyanar semuanya, kita lanjutkan bahasan kita Mandala Jagat Maya Tumuju Kayangan. Mohon maaf 30 menit terlambat karena memang saya lagi di Bandung ini. Kita tunggu koneksi Mas Agung. Oke. Tunggu sebentar. Nah, masuk ini Mas Agung. Mas. Halo, Pak. Ya, Selamat malam, Mas. selamat malam. Salamnya. Salam Salamnya. ya, ya Ini salam suara ya. saya bagus nggak, Mas? Saya pakai Saat, WiFi hotel nih. eh, Suara saat bagaimana? ini, saat ini jelas, tapi Oke. nggak tahu nanti ya. Yang jelas saat ini jelas sekali. Oh ya Pak Marius, kayaknya minggu Ah, depan gantian saya nih yang harus telat. Jadi minggu depan mulainya jam 10 ya, karena saya oh gitu. banyak banyak kesibukan sehingga pulang sampai rumah itu mungkin di atas 9.30 ya, khawatir kalau mepet. Jadi mending dipastiin jam 10 aja ya untuk minggu depan ya. Oke. Jadi khusus untuk minggu depan itu jam 10. Tapi minggu depannya lagi balik Normal, jam 9. normal. Ya, ya, Oke. normal. Baik. Oke, Mas. Thank you. Saya posisi di Bandung nih, Mas Agung. Lalu lintas Wah, sudah ramai. nggak ajak-ajak ini. Ya, begitulah mengamankan cash flow Atlantis, Mas. Oh, gitu. Oke. Ya, kita lanjutkan Mas, ini ada 41 rekan-rekan yang udah gabung. Terima Oh, kasih, kita ya. lanjutkan. Hari ini saya mendapat kiriman dari Mas Nogo, Mas Iwan, sama Aryo. Ada 33 slide, cukup banyak ini. Makanya kita kebut kembali lagi ke flyer. Jadi banyak yang komen keren katanya. Seperti kayak Siti Sirik lagi naik sapu terbang. Keren sekali nih gambarnya nih. Oke, terima kasih Mas Nogo. Kita lanjutkan Mas Agung ya. Ya. Oke, ini slide pertama. Oke, Eh, ini penjelasannya panjang sekali. Ini saya Ya. bacain Mas Agung. Ya, Saya bacain monggo. dulu. Monggo. Oke, Kalau saya ya. kan malas baca. Monggo. Ya, baik, nanti Mas Agung bisa menambahkan. Ya. Yang dinamakan Jagat Ageng itu terdiri dari Arcapada atau bumi, Dirgantara, Akasa, dan Ngantariksa, yang masing-masing terdiri dari 7 lapisan. Pada dasarnya terdapat 3 jagat, jagat alit atau jagat kecil, yakni manusia itu sendiri, yang terdiri dari 7 lapisan. Dalam bahasa kekinian, jagat alit dikenal sebagai mikrokosmos. Jagat ageng atau jagat besar dalam bahasa kekinian dikenal sebagai makrokosmos dan total semua terdiri dari 28 lapisan dari Sapta Pratala sampai Sapta Ngantariksa. Jagat langgeng atau jagat abadi atau kayangan dalam bahasa kekinian versi kita yang dikenal sebagai eternal kosmos, mulai dari Sela Matangkep sampai ke kayangan Puncaking Pemalang. Bagi masyarakat Atlantis, di atas langit Atlantis itu masih ada Dirgantara, Akasa, dan Ngantariksa yang totalnya berjumlah 21 lapisan. Nah ini uh, ada tambahan Mas, silakan Mas. Ya. Tapi sebelumnya ini loh Pak ya, anggap aja kita dongeng aja gitu. Jadi tidak perlu Oke, harus dianggap dipercaya banget gitu ya. Tidak percaya tidak ya, apa-apa. Itu. ya. Jadi yang pertama itu tadi ada kekurangan sedikit tentang jagat alit. Jagat alit yang ada di diri manusia itu cukup banyak sebenarnya karena ada terdiri dari 63 ditambah dengan adanya Kolodro, Kolo Angkoro, Kolo Wiguno, Kolo Nimpuno, dan Nyowo serta Sukmo Sejati. Jadi cukup banyak sebenarnya, jadi bukan hanya 7. Jadi yang 63 ini kan terdiri atas 3 yang utama, terus kemudian masing-masing yang 3 itu terdiri atas 7, terus masing-masing 7 terdiri atas 3 lagi gitu. Jadi Hmm. sebagai contohnya di dalam jagat alit yang ada di dalam diri kita itu ada yang namanya daging kan. Daging itu kalau dalam bahasa Jawa yang punya itu Sang Yang Bathara Kemale gitu kan. Jadi itu nanti pada saat kita memoksa harus kita kembalikan kepada Sang Yang Kemale.
salah satunya itu. Tapi ada 63 dan masih ada banyak, dan makanya kenapa kalau misalkan orang kemudian disuruh diem itu nggak bisa, karena di dalam kita itu selalu aja kepikiran macam-macam itu, karena di sini seharusnya mulai dari kalau angkoro, kalau lodro, kalau lodro, angkoro, nimpuno dan seterusnya itu harusnya dikeluarkan dulu baru kita bisa hening, karena mereka juga kalau ikut berpikir kan kitanya jadi mau mengheningkan cerita seperti apapun nggak akan bisa. Itu yang di dalam jagat kecil. Yang di dalam jagat gede itu jadi yang di luar badan kita sampai pada batas seloma tangkep gitu. Jadi pada di luar badan kita itu berarti mulai dari Pratolo. Pratolo itu kan kemarin sudah kita bahas dari mulai Eko Pratolo sampai Sabto Pratolo. Terus kemudian ada langit. Nah, langit itu kalau Atlantis sana itu membagi atas tiga. Tiga yaitu Dirgantoro, Akoso, sama Ngantarikso. Nah, kemudian untuk Dirgantoro juga dibagi lagi dari mulai Eko Dirgantoro sampai ke Sabto Dirgantoro. Itu terus kemudian untuk Akoso juga dibagi atas Eko Akoso sampai Sabto Akoso, terus kemudian Ngantarikso juga begitu dibagi dari Eko Ngantarikso sampai Sabto Ngantarikso. Nah, yang paling dekat dengan kita saja gitulah ya yang saya ini ya, tapi nggak semuanya, karena memang tidak diizinkan atau didetailkan secara ini. Jadi yang paling dekat dengan kita kan ada Eko Dirgantoro, itu yang salah satu penguasa dari Eko Dirgantoro kan Sang Hyang Bathara Sucitro, itu putranya Sang Hyang Bathara Indro. Nah, tapi untuk yang lain mohon maaf saya tidak bisa ini menjelaskan di sini, karena ini ya apa namanya, memang bukan tugas kita untuk membuka ini semua, cuman mungkin kalau satu dua ya nggak apa-apa gitu. Itu Pak Marius. Jadi Baik. kalau di Atlantis itu mengenalnya langit itu berarti 21 lapis ya, bukan bukan 7 lapis, jadi 21 lapis. Dan untuk jagat alit itu ada 63 plus berapa itu tadi ya? Laludra, Angkoro, Piguno, Nimpuno, terus kemudian Nyawa, tambah 4, kita tambah 6 lagi ya. Gitu Pak. Jadi cukup banyak. Jadi tidak cuma satu dua, apalagi kalau dikatakan cuma empat penjuru arah angin tambah satu di tengah, itu enggak banget ya. Jadi manusia tidak sesederhana itu gitu. Itu Pak. Itu versi Veda Sasongko saya ya. Iya, Oke, Mas. Pak, monggo. Oke, makasih Mas Agung. Bagi rekan-rekan yang baru gabung, tidak terlambat karena kita baru mulai 9.30 memang. Dan untuk minggu depan kita jam 10. Tapi Ya, minggu depannya lagi normal normal. jam 9. Ya, Mungkin baik. flyernya ditulis jam 10 aja Pak ya, mulai yang minggu Ah, depan itu ya. Jadi biar boleh. pada tahu. Nanti kesebar. Ya, oke. Kita lanjutkan slide kedua. Hari ini cukup banyak rekan-rekan semuanya. Jadi slide kedua, di atas Arcapada ada Dirgantara yang terdiri dari Eka Dirgantara di paling bawah sampai Sapta Dirgantara di paling atas. Dalam bahasa kekinian disebut atmosfer. Oke, Ya. silakan. Cuman Ada tambahan? atmosfer sendiri kayaknya mungkin kurang jelas untuk batasannya kalau misalkan kita melihat, karena terlalu kecil itu atmosfer yang ditunjukkan kalau saya lihat lagi di majalah Science atau di YouTube dan sebagainya, karena dirgantara yang dimaksud itu sampai betul-betul tidak ada udara juga ada yang masih dianggap dirgantara gitu loh. Tapi ada beberapa batasan-batasannya yang tidak bisa saya ungkap untuk saat ini, Pak. Tapi untuk memang paling dekat sama kita adalah Eko Dirgantara, terus makin ke atas itu nanti makin tinggi, paling tertingginya ada Sabto Dirgantara. Dan untuk Eko Dirgantara ini kadang-kadang kalau yang naik pesawat terbang kadang-kadang bisa kelihatan itu kalau tidak sengaja gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau kita naik pesawat lihat jendela itu kayak kok ketika pas sinar matahari pada kondisi yang tepat tuh kok ada seperti bangunan di atas awan lah, itulah dia. Tapi kadang-kadang kelihatan cuma sebentar atau kemudian atau tidak kelihatan sama sekali. Tapi cukup banyak sih yang menceritakan itu kelihatan, itu cukup banyak sebenarnya. Cuman kan kalau sains kita kan cenderung mengabaikan itu semua, Pak. Karena kurang menyan, jadi mengabaikan itu. Gitu. Mas, dulu cerita Nirmala Rongrong itu juga ada istana di atas awan, Mas.
Iya. Jadi ada versi cerita juga. Baik, kita teruskan rekan semuanya slide ketiga. Oke. Di atas Sapta Dirgantara ada akasa yang terdiri dari Eka Akasa sampai Sapta Akasa atau akasa tertinggi yang terjauh dari Sapta Dirgantara. Dalam bahasa kekinian, akasa dinamakan galaksi. Dalam bahasa zaman dulu, galaksi disebut jagat wilangan. Loh, ini kok kayak kayak hutan di Saradan, Mas. Namanya wilangan antara Caruban dan, dan Saradan itu ada hutan namanya wilangan, Mas. Ya memang, Gimana ya. penjelasan? Kalau nama hutannya saya kurang tahu, Pak ya. Tapi memang namanya seperti itu. Jadi eh, kalau saya mengenal dalam Sansekerta itu kan ada banyak nama yang saat ini sudah ditinggalkan masyarakat. Jadi memang kita kenal kok sebenarnya. Tapi kalau dikatakan kita nggak di negara kita tidak ada nama untuk seperti planet dan sebagainya ada itu. Cuman mungkin ntar itu pembahasannya ya. Ada semua nama-nama itu dan galaksi itu dalam bahasa kita disebut jagat bilangan gitu ya. Dan ya, posisi dikatakan akoso itu berarti sampai pada batas itu gitu, pada batas yang masih ada keterikatan pada satu ini apa namanya pada satu lubang hitam ya kalau untuk orang kekinian ngomong gitu. Ada satu ikatan di situ, itulah yang dinamakan jagat bilangan. Itu ada dalam satu akoso gitu. Gitu Pak, dan itu dibagi atas tujuh sab seharusnya, tujuh sab akoso. Dari Baik, Eko sampai Sabto. Gitu. Sabto. Hmm. Oke, kita lanjutkan slide keempat. Di atas Sapta Akasa ada Ngantariksa yang terdiri dari Eka Ngantariksa sampai Sapta Ngantariksa. Ngantariksa tertinggi atau Sapta Ngantariksa berbatasan dengan Jagat Langgeng atau Kahyangan yang berada di atas Ngantariksa. Dalam bahasa kekinian versi kita, Jagat Langgeng disebut sebagai Eternal Cosmos. Ini, Mas. Iya Pak, nah, di luar galaksi, di luar jagat bilangan. Jadi jagat bilangan itu kan banyak. Memang berarti kan jagat itu bukan hanya di wilayah kita saja kan Pak. Itu ada di banyak tempat seperti yang diceritakan di beberapa serat babat kuno itu kan sebenarnya kalau kita mempelajari benar-benar itu sudah menyebutkan ada banyak wilayah di luar angkasa sana yang itu. Jadi tidak hanya bumi dan tidak hanya satu galaksi. Jagat bilangan itu ada banyak dan keseluruhan jagat bilangan itu ada dalam satuan satu ngantarekso lah. Ngantarekso itu bukan hanya satu juga, ada 7 lapisan. Nah, lapisan tertinggi itu ada batasnya, di mana batasnya itu ada di daerah Seloma Tangkep. Nah, di dalam Seloma Tangkep itu masuk di alam kelanggengan. Jadi kalau di sana kalau orang sampai berbuat salah, maka kesalahan itu akan abadi. Kalau ada orang dihukum di sana, dihukumnya akan abadi. Tapi kalau masih melakukan kesalahan di sebelum Seloma Tangkep, berarti tidak abadi. Berarti masih bisa termaafkan gitu. Kalau versi mereka ya. Oke. Gitu, Pak. Kita lanjutkan dulu Mas, karena banyak sekali nih narasi dari Mas Nogo ini. Oke, slide kelima. Di ujung Sapta Ngantariksa ada jebakan dari Sang Hyang Batara Kala untuk menjebak agar makhluk jatuh ke panca pratala. Ujung Sapta Ngantariksa adalah portal ke panca pratala, tempatnya para mangsa kala tinggal. Maka dalam serat Mandalagiri disarankan agar tidak melewati jalur ini. Beberapa makhluk yang tinggal di jebakan panca pratala yang ada di Sapta Ngantariksa antara lain adalah Buto, Raseksa Raseksi, Daru Beksi, dan lain-lain. Nah, Mas Agung, silakan menjelaskan apa ini Daru Beksi ini, Mas. Ya. Sebelumnya saya ceritakan dulu tentang masalah ini, Pak ya. Jadi Ya. jalur ini memang kita sebaiknya tidak lewat situ gitu. Karena kalau lewat situ memang ada hal yang membahayakan yang bisa membuat kita jatuh ke pancapratala. Sehingga memang leluhur membuat jalur lain. Jalur lainnya itu ada di jalur-jalur yang sudah dibentuk oleh leluhur kita dari suku Ningkayangan. Nah, suku Ningkayangan itu ada banyak banget dan itu mungkin kapan-kapan kalau ada waktu ya mungkin kita jelasin satu-satu ya. Tapi
salah satu suku Ningkayangan yang paling jelas adalah tempatnya Hapsoro Hapsari kan Pak. Jadi ada di Pedanyangan terdekat dari tempat kita itu yang harusnya bisa kita akses untuk menuju kayangannya Hapsoro Hapsari yang pasti udah langsung masuk ke Jagat Kelanggengan gitu. Nah sekarang Hmm. memang yang paling berbahaya dari mereka itu adalah daru beksi karena daru beksi itu adalah sesuatu yang tidak terlihat dan itu ada dari Ponco Pratolo yang saat ini kemungkinan sudah mulai akan bergerak menuju ke Eko Pratolo karena posisi nagih janji. Gejala awal Hmm. yang dialami biasanya Pak kalau orang sudah terkena daru beksi, gejala daru beksi kan ada 3 macam itu daru beksi yang kecil, madyo sampai yang cukup berat. Untuk yang Hmm. daru beksi kecil itu biasanya gejalanya itu satu banyak-banyak orang yang kemudian apa tuh namanya murus-murus apa ya dalam bahasa Jawa ya besar-besar gitu Pak itu gejala awal tapi Diare. ya, diare tapi massal Hmm. kalau sudah agak kalau daru beksi yang sudah agak madyo itu mungkin bisa membuat orang sampai apa, pingsan atau apa tapi ya yang lebih besar lagi mohon maaf kita nggak berani menjelaskan karena nanti tidak dianggap meresahkan masyarakat gitu ya karena proses nagih janji kan memang Hmm. daru beksi akan muncul ke permukaan gitu Pak. Tapi paling Hmm. tidak daru beksi itu seperti itulah wujud dari salah satu makhluk dari kan ada 40 macam itu. Dari 40 Hmm. macam itu salah satu wujudnya adalah daru beksi kan ada tetean, ilu, banaspati dan sebagainya gitu. Itu banyak banget dan daru beksi adalah salah satu dari 40 jenis perkasaan yang ada di Ponco Pratolo. Gitu Pak. Cuman Hmm. mungkin ya tidak bisa terlalu detail. Kalau pengen detail ya nanti mungkin kalau pas bisa kapan-kapan ketemu saja. Kalau lewat online kan nggak enak. Hmm. Ya, itu gambarnya kayak api menyala-nyala, Mas. Orang kelempar. Nah, saya pakai merah ini juga itu, maksudnya. Saya menyesuaikan itu warna itu. Tapi saya nggak ngomong itu neraka ya, nanti jadi salah lagi. Saya takut dimarahin Mas Agung. Jadi jangan. Gitu. Ya kita memang nggak Kita, kenal itu ya Pak. oke. Kita teruskan. Kita teruskan. Oke. Nah, ini ada apa ini? Ada Volvo. Maka leluhur membuat jalur Oke. lain yang dibuat oleh Raden Bambang Wisanggeni dan Raden Antasena agar manusia tidak terjebak melalui jalur ini. Jalur naik ke Kayangan yang diatur oleh Raden Antasena dan Raden Bambang Wisanggeni sungguh merupakan jalur yang bagaikan jalur khusus kelas VIP bagi masyarakat Atlantis. Wah, ini busway Mas ini, Mas. Busway. Iya, iya. Ya, Ya, gimana jadi Mas? kan pada saat akan perang Bratayuda itu kan ada beberapa hal yang menurut saya terdegradasi ceritanya. Karena di pihak Pendowo itu kan ada Bambang Wisanggeni, terus Antasena sama Antorjo yang tidak terkalahkan. Terus kemudian seolah-olah itu ditipu sama Kresna supaya ketiganya balik ke alam kelanggengan gitu kan Pak. Padahal tidak demikian sebenarnya. Jadi Antarjo itu mempersiapkan supaya Panca Pratolo sama Eko Pratolo apa Panca Pratolo sama Sat Pratolo itu nanti makhluknya tidak kelayaban. Terus kemudian si Antasena itu sama Bambang Wisanggeni itu mempersiapkan jalur ketika nanti ada korban dari Bratayuda supaya mereka tidak masuk ke Panca Pratolo melalui Sabto Ngantariksa. Makanya dibikinkan jalur khusus oleh mereka berdua itu ada di Mandologiri ya seharusnya cerita ini gitu Pak sehingga akhirnya kan kalau bagi masyarakat Atlantis masuk ke Kayangan itu lebih gampang daripada masuk ke Ponco Pratolo gitu gitu Pak. Hmm, iya. Tadi Mas kok jatuhnya ke Ponco itu kenapa Mas ya? Yang tadi slide sebelumnya itu. Karena di situ kan ada tempatnya Kolo Mongso dan Mongso Kolo loh Pak. Jadi mereka memang Oh, mencari mangsa untuk mereka kan. Jadi kalau kalau misalnya kita hmm, salah langkah dan tidak mengenal peta ya ini untuk masyarakat Atlantis menganggap bahwa seperti itu yang terjadi maka ya kemudian harus diadakan jalur khusus untuk mereka gitu yang disediakan oleh hmm, nenek moyang mereka maka disitulah mereka sangat menghormati banget Hapsoro Hapsari dan sebagainya itu seperti yang kita ceritakan di awal-awal kemarin itu gitu Pak. baik. Kita teruskan Mas. Slide ketujuh dari 33 slide.
Sehingga ada tangga istimewa yang dimiliki masyarakat Atlantis untuk mencapai Kahyangan tanpa harus melewati Sapta Ngantariksa. Nah, ini ada shortcut, Mas. Ya, ya betul Pak, Ya. emang ada. Makanya untuk eh, untuk itu kan masyarakat di sana dari mulai semenjak kecil itu sudah diajari yang namanya Rego Sukmo supaya sudah ngerti dulu jalur sebelum surat izin terbitnya habis gitu. Seperti Hmm. yang terjadi di desa saya waktu dulu kan juga demikian. Anak-anak kecil itu sudah diajari dulu sama orang-orang tuanya. Teman sekarang kan ini sudah berubah Pak zaman. Jadi ya tradisi seperti ini sudah tidak ada lagi gitu. Sehingga Hmm. mungkin masyarakat di generasi saya lah yang masih mengenal gitu untuk hal seperti ini. Cuman ya untuk Atlantis sampai sampai dengan hari ini kan mereka masih menggunakan itu. Jadi masih ini Pak, masih tradisi di sana masih kepegang gitu. Oke, baik Mas, kita teruskan. Oke, slide ke-8. Maka gerbang Kahyangan tidak hanya satu, tapi ada banyak. Diharapkan tidak ada masyarakat Atlantis yang terjebak dan jatuh ke panca pratala. Iya Pak, gerbang ada banyak karena kan Hapsara Hapsari ada banyak. Durandoro Durandari Hmm, juga banyak, Widodoro Widodari juga banyak. Jadi kita tinggal memilih kan mau lewat leluhur kita yang mana gitu. Mau minta tolong leluhur ya. kita yang mana dan kalau kita mengenal beliau dan bisa bertemu dengan beliau kan berarti kita tinggal ngikutin beliau aja kan Pak. Sebenarnya itu kan. Hmm, Kalau toh kita ya, tidak ngerti jalur, berarti kita tinggal ngikutin beliau pada saat beliau balik. ya. Tapi ini rekan-rekan saya sarankan jangan eksperimen yang aneh-aneh ya karena di chat ada yang nanya tentang begitu-begitu. Jangan, biarkan Mas Agung aja, sudah cukup satu aja. Jangan nanti kalau nggak bisa balik nanti saya diinterogasi polisi nanti. Jangan kita tidak. Ini Anggap acara aja malam dongeng. hari jadi bukan acara anak-anak. Ya. Anggap aja kita dongeng Baik, aja gitu Pak ya. ya dongeng aja dulu. Kita ikutin aja dulu. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Agar tidak salah arah, beberapa leluhur Atlantis yang dari wujud Hapsara-Hapsari ke atas juga melakukan pengawalan agar jangan ada yang jatuh ke panca pratala. Ya, ya, Iya Pak, memang memang begitu. ya. Jadi kan memang kita tinggal ngikutin nenek moyang kita kan, dan nenek moyang kita pasti juga tidak mau anaknya celaka itu. Jadi kawal betul dan satu orang itu bisa dikawal lebih dari dua Hapsara Hapsari gitu. Karena memang saking sayangnya mereka kan. Karena sebagai orang tua bagaimanapun juga tidak akan mau anaknya salah arah gitu. Asal kita kenal beliau ya. Kecuali kalau kita tidak mau mengenal beliau itu kan perkara yang berbeda. Tapi kan emang di kita memang ajaran itu tidak ada, Pak. Itu ya tidak perlu diikuti gitu. Jadi ya Ya. anggap aja dongeng aja gitu. Baik, oke Mas. Kita lanjutkan ke 10. Sehingga semua dapat sampai ke Kayangan Suralaya. Loh, ini kok kayak yang di Banten itu ada PLTU Suralaya, Mas. Suro itu tempat loyo dari kata pralaya artinya mati, Pak. Itu tempatnya orang yang sudah meninggal gitu loh. Kalau kalau Oh, versi mereka loh ya. Jadi ini sekali lagi oh, jangan jangan disamakan dengan apa yang ada di agama di Indonesia ya. Karena di kita kan memang sudah berbeda dengan itu. Gitu. hmm. Itu, Pak. Ini eh, Suro mati ya, Suro Suralaya itu tempat tempat, mati. Suro Suro itu tempat. tempat, Loyo dari Praloyo kata mati. ya mati, iya. Ya, ini kebetulan teman saya ada yang jadi komisaris PLN, Mas. Jadi itu namanya aja salah itu. Makanya listriknya biar pet kan mati hidup itu karena namanya PLTU Suralaya. Itu. Nah, itu yang ada di ujung kulon sana itu. Mungkin Itu nama pemilihannya salah, Mas itu, Mas. Makanya mungkin ini, Pak. PLN ya, ya Ini kan itu itu kan biar nama nama Sansekerta begitu. Mungkin di daerah sana ada penamaan untuk mengartikan sebagai arti yang lain ya mungkin beda artinya, Pak. Tapi untuk oh ya, penamaan dari dalam versi Sansekertanya Atlantis itu adalah tempat seperti itu. Tapi untuk di versi ya. masyarakat sana nggak tahu ya, gitu. Oke. Oke, Mas, kita lanjutkan. Slide ke-11. Di atas Saptangantariksa ada gerbangnya Kayangan yang menuju alam kelanggengan yang bernama Selama Tangkep.
ini merupakan gerbang umum. Nah, ini gimana nih Mas penjelasannya? Ya, Selama Tangkep ada di atasnya Sabto Ngantarekso. Tapi gerbang ini sekarang tidak digunakan. Jadi semenjak lahirnya Bathara Kala memang tidak digunakan lagi. Jadi ya memang mungkin masih ada yang bisa melewati sana karena untuk para Mahaprabu dan sebagainya yang mempunyai kemampuan di atasnya Bathara Kala bodo amat gitu, tetap lewat sana juga nggak peduli karena nggak ada yang berani jebak beliau karena beliau juga nggak bisa dijebak gitu kan. Tapi untuk masyarakat biasa disarankan tidak lewat Selomatangkep gitu. Selomatangkep tuh gerbang menuju ke Kayangan dan begitu masuk pertama kali yang akan kita temui adalah alun-alunnya Kayangan. Tapi nanti mungkin ada di slide berikutnya Pak penjelasannya. Oke Mas, kita lanjutkan. Gerbang Selamatangkep dijaga oleh dua raksasa yang membawa gada yang bernama Tingkara Bala dan Bala Upata. Tugasnya melarang manusia yang belum waktunya masuk ke Kayangan yang melalui jalur Sapta Ngantariksa. Juga melarang makhluk dari Panca Pratala dan Sat Pratala memasuki Kayangan. Nah ini bentuknya kok kayak reco pentung ini Mas ya. Kayak yang Memang di bentuk, depan memang candi itu ya. iya memang bentuknya seperti itu wajahnya Pak. Ya, jadi memang di Hmm, depan candi itu kan meniru wujud dari gerbang Selomatangkep, makanya selalu yang namanya Selomatangkep atau dua batu yang berdempet itu kan sempit, makanya gerbang di beberapa tempat yang dijaga seperti itu ditunjukkan sebagai gerbang yang tidak lebar kan Pak. Gitu. Dan hmm, makanya diusahakan dari batu kali sebaiknya karena selo matangkep kan. Tapi ya di hmm, beberapa zaman tertentu kemudian diganti dengan menggunakan batu bata. Yang penting kan batu, bata hmm. ada kata batunya kan Pak, selo artinya batu kan artinya selo dalam bahasa Jawa. Gitu Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan. Slide ke-13. Kedua raksasa tersebut sebenarnya penjelmaan dari Sang Hyang Bathara Citragada dan Sang Hyang Bathara Citrasena. Beliau berdua merupakan Bathara yang kembar. Ya, Oh, oke kan oke oke. aslinya ganteng-ganteng banget itu Pak. Tapi cuman masalahnya kan supaya ini ya, apa namanya, karena di ujung Sabto Ngantariksa yang berbatasan dengan Matangkep itu kan langsung berbatasan dengan jebakannya Bathara Kala. Makanya beliau menggunakan wujud raseksa untuk jaga di Matangkep supaya ini apa namanya dari pihak manusia yang belum waktunya juga balik karena supaya supaya nggak nerobos ke sana sekalian untuk peringatan bahwa hati-hati dengan Sabto Ngantareksa gitu. Makanya beliau menggunakan wujud seperti itu. Walaupun wujud aslinya tidak seperti itu, Bu. Gitu, Pak. Hmm, baik Mas. Kita lanjutkan. Setelah memasuki gerbang Selamatangkep, akan ada alun-alun kayangan yang bernama Repat Kepanasan. Dikatakan kepanasan karena letaknya terlalu dekat dengan jebakan Bathara Kala yang ada di luar gerbang Selamatangkep. Tuh Mas. Ya, tepat Ya. kepanasan atau setelah kepanasan gitu kan. Jadi memang dikatakan seperti itu karena adanya tadi kan ada trapping dari Bathara Kala di sana. Dan Hmm, itu makanya dikatakan seperti itu dari tempat setelah melalui daerah yang kepanasan gitu. Itu ada alun-alunnya Kayangan. Lanjut dulu aja Pak. Karena kalau saya terusin oke. nanti player-player berikutnya sudah langsung terjelaskan itu. Saya langsung ngomong. Oh, iya. Jelaskan dulu aja. Saya nggak bilang itu oro-oro maksar loh Mas ya. Enggak, itu hanya kemiripan ya. Oke, slide ke-15. Bagi siapapun yang sudah memasuki jagat langgeng di atas selama tangkep, maka kemampuan optik mata kita adalah pandangan 4 dimensi. Artinya, saat kita memandang sebuah objek di sana, maka objek tersebut akan terlihat tampak depan, tampak belakang, tampak samping, tampak atas, dan tampak bawah secara bersamaan.
terkesan tidak nalar karena memang ini tidak sekedar di luar nalar manusia, tapi di atas nalar manusia. Ini satu contoh nalar dari sisi kayangan ini Mas. Ya, Seru ini. ya. Jadi gini Pak, ini mungkin bukan hanya ketika kita berada di sana ya, tapi kalau orang ngerti ngerogosokmu atau nggak usah pas ngerogosokmu deh. Kalau orang lagi tidur aja Pak, waktu Pak Marius mimpi itu pasti kalau melihat sesuatu pasti waktu melihat depan kelihatan belakangnya juga kan. Ya. Ya itu ketika sukma sejati yang memandang itu seperti itu. Jadi tidak melihat depan ya depannya doang gitu. Jadi ketika kita melihat sesuatu tuh ya langsung depan belakang atas bawah kelihatan semua. Jadi kalau kita melihat rumah dari depan maka dalamnya juga kelihatan gitu. Jadi apalagi kalau sudah masuk selama tangkap karena berarti kan cuma sukma sejati yang sampai sana. Itu memang seperti itu. Itu versi penjelasan dari mereka gitu Pak. Jadi anggap aja dongeng Ya. gitu ya. Ya. Tapi memang betul nih di dalam astral projection itu memang badan halus itu bisa keluar, bahkan kita kadang-kadang bisa melihat kita sendiri gitu dan itu apa namanya langsung 360 derajat memang bisa melihat. Nah itu apa yang dilihat tergantung dari ininya, sebetulnya tergantung dari kita, gitu. Kekuatan roh kita gitu. Nah kalau rohnya sekuat Mas Agung ya yang dilihat seperti itu. Tapi kalau saya yang saya lihat yang 19 detik itu mungkin ya belum nyampe situ saya karena arahnya beda gitu ya. Oke Mas, kita lanjutkan. Di alun-alun repat kepanasan inilah biasanya diumumkan kejadian besar yang akan menimpa Arjamada. Manusia yang bisa ngeragah suksma dan bisa mencapai alun-alun repat kepanasan melalui jalurnya para hapsara-hapsari dapat mendengar pengumuman dari kadewatan. Biasanya yang mengumumkan adalah Sang Hyang Batara Panarican. Nah, ini pengumuman apa ini? Macam macam-macam nggak pengumuman itu. Jadi tergantung situasi apa yang akan terjadi. Tapi biasanya peristiwa besar sih yang diumumkan itu. Tapi kan jagat itu banyak Pak. Jadi yang diumumkan kadang-kadang bukan pada posisi jagat wilangan kita, kadang-kadang jagat wilangan yang lain gitu. Itu wewenang dari Broro Panyarikan yang menjelaskan di situ atas perintah dari kadewatan di atasnya memang. Cuman untuk mencapai ke sana biasanya makanya kan kenapa di nenek moyang kita zaman dulu itu bisa meramal karena bisa mencapai ke tempat itu. Jadi bisa mendengarkan di sana kemudian begitu sampai di sini ditulis menjadi suatu syair karena kan tidak boleh terlalu jelas menjelaskan ke masyarakat. Nah, jadi hmm, mendahului yang punya alam raya kan nggak boleh. Jadi ya hanya hmm, diceritakan dalam bentuk syair dan cerita-cerita yang kadang-kadang malah ditunjukkan dalam suatu cerita rakyat yang dianggap nggak ada ininya, nggak ada artinya, padahal itu hmm, ada gitu. Atau dimasukkan dalam suatu lagu-lagu atau gending-gending lama yang dianggap nggak ada artinya apa-apa gitu. Gitu. Makanya itulah hmm, kenapa kok Ronggo Warsito bisa menceritakan kenapa Sang Mahaprabu Sri Aji Joyoboyo bisa menceritakan seperti itu karena beliau bisa sampai ke sana. hmm. Makanya Mas, kalau di luar negeri di Eropa itu ada Nostradamus tuh dalam kuantrin. Dia kayak bait syair-syair gitu mungkin juga menyamarkan gitu ya. Iya, memang harus Dia disamarkan, tidak boleh menyamarkan terlalu seperti itu. detail. Iya, Pak, Iya, memang seperti itu. baik. Oke Mas, kita lanjutkan. Slide ke-17 dari 33. Sang Yang Batara Panyarikan bertugas menulis semua hal yang menjadi sabda Sang Yang Jagat Pratingkah serta mengumumkannya di alun-alun repat kepanasan setiap kejadian penting yang akan menimpa Jakarta. Beliau juga yang memiliki kala nimpuna yang ada di setiap manusia, sehingga beliau bisa mengamati secara langsung semua manusia. Wah, ini ada istilah-istilah baru nih Mas, saya baru tahu ada Sang Yang Jagat Pratingka, ada Nimpuna segala ini. Apa ini Mas? Sang Yang Jagat Pratingkah itu Bathara Guru, Pak. Kalau jadi Oh, kalau manusia itu untuk di Atlantis sana, kalau di sini nggak tahu ya. Itu terdiri atas yang saya ceritakan tadi ada 63.
Kemudian ditambah dengan ada Kololodro, itu saudara kita yang berwarna hitam. Terus ada Kolo Angkoro, saudara kita yang berwarna merah. Terus ada Kolo Wiguno, saudara kita yang berwarna kuning. Dan Kolo Nimpuno, saudara kita yang berwarna putih. Nah, Kolo Nimpuno itu tugasnya adalah mengingat apapun yang sudah kita lakukan dan untuk melaporkan ke Bedoro Penyarian. Maka kalau kita mengenal Bedoro Penyarian, orang di hadapan kita nggak bisa bohong, Pak. Karena kalau dia bohong, kalau Nimpunonya kita undang untuk kita tanya, nggak akan bisa bohong itu kalau Nimpuno. Gitu. Oke. Oke, Tapi itu Mas. di Kita sana ya, teruskan. kalau di sini nggak tahu kalau di sini. Apakah di sini orang masih punya kan aturannya udah lain, Pak. Jadi apakah susunan manusia di sini dan di sana sama ya nggak tahu ya. Gitu. Iya, iya, iya. Oke, Mas. Kita lanjutkan. 18. Alun-alun Repat Kepanasan juga tempat mengakomodasi para hapsara-hapsari sampai widadara-widadari saat mengikuti pisoanan agung yang diadakan para batara, terutama Sang Hyang Batara Panyarikan. Ini, Mas. Ya, Alun-alun Repat Kepanasan, Mas. ya karena yang Ya. bertugas memberikan pengumuman memang Betara Penyarikan, tapi juga tidak menutup kemungkinan seperti Bedoro Wisnu dan sebagainya juga akan mengadakan pengumuman di sana, terutama ketika misalkan Wahyu Cakraningrat mau turun gitu kan, biasanya Bedoro Komojoyo yang nganter. Nah, itu juga beliau akan mengadakan pengumuman dulu di sana. Biasanya didampingi sama Bedoro Penyarian dan yang lain-lain. Atau waktu Bedoro Wisnu mau turun dan sebagainya gitu, Pak. Jadi Oke. memang di sana juga ini, makanya kan kemudian Hapsoro Hapsari dan Widodoro Widodari supaya menyiapkan anak putunya yang ada di Arcokodo untuk bisa menerima. Jadi kan pengumuman dulu, terus sekian lama baru beliau turun gitu kan, supaya sudah ada yang bisa ketempatan gitu. Karena itu yang bisa menyiapkan kan para Hapsoro Hapsari dan ke atas supaya ada anak cucu yang bisa ketempatan. Wahyu Cakraningrat tersebut. Hmm. Gitu, Pak. Oke. Oke, Mas. Kita lanjutkan. Ini panjang sekali nih narasi dari Mas Ogo ini saya bacakan rekan-rekan ya. Di atas alun-alun Repat Kepanasan terdapat kayangan Suralaya. Dalam bahasa Sanskerta, Sura berarti tempat, laya dari kata pralaya yang artinya mati. Ya, itu tadi kita sudah sempat singgung ya. Kayangan Suralaya merupakan tempat tujuan kembali ke asal dari masyarakat Atlantis dan tempat ini sangatlah jauh dari Panca Pratala. Pencapaian kekayaan Suralaya agar tidak salah jalan melalui Sabta Antariksa, maka masyarakat Atlantis akan ke sana melalui jalurnya para masyarakat dari melewati suku Ningkayangan atau Kayangan. Saat manusia sudah mencapai kayangan Suralaya, disinilah pencapaian minimal dari yang disebut dengan Sangkan Parandumadi. Jadi Sangkan Parandumadi adalah sebuah posisi yang pencapaiannya hanya bisa dilakukan dengan sebuah laku. Jadi bukan berupa ajaran semata. Waduh, ini filosofi Mas. Lihat. Oh salah Pak, bukan filosofi karena Bukan apa ini. kalau di tradisi kuno itu kalau kita belajar filosofi malah akan kesesat. Karena filosofi itu justru yang akan membuat jauh dari tradisi kita yang asli. Contohnya ya Pak ya, dalam Wahyu Hastobroto itu kan salah satu perlambang adalah Bathara Baruna. Difilosofikan Bathara Baruna adalah dewa laut sehingga diasumsikan bahwa laut itu akan selalu berwarna bening ketika kedapatan kotoran dari manapun. Terus artinya orang yang ketempatan Bathara Baruna berarti orang itu mendapat masalah dari manapun akan tetap bisa berpikir jernih. Apa itu salah? Enggak, tapi enggak tepat karena akhirnya sosok Bathara Barunanya udah enggak ada. Gitu kan, Pak? Filosofi ini menjauhkan dari kondisi asli, hati-hati. Gitu ya. Jadi untuk dalam hal seperti ini itu Sangkan Paraning Dumadi itu minimal adalah sampai di Suralaya karena di Suralaya memang tempat manusia kebanyakan ada di situ. Tapi untuk beberapa yang mempunyai tataran lebih, misalkan dari mulai Tumenggung sampai ke Mahaprabu, biasanya tatarannya bisa sampai ke tataran dewa-dewi ke atas gitu. Jadi ada seperti misalkan Mahaprabu Sri Adi Jayabaya gitu kan paling tidak
sebagai titisannya Bathara Wisnu ya berarti berhak menempati kayangan Untara Segara tempatnya Bathara Wisnu gitu Pak. Dan bisa lebih tinggi gitu tergantung dari laku yang pernah dilakukan dijalankan selama masih hidup dari manusia dulu. Tuh kalau versi di Atlantis seperti itu. Jadi kalau bagi mereka yang paling penting adalah mapping. Bukan orang itu baik atau enggak baik, tapi ngerti jalan apa enggak gitu. Kalau enggak ngerti jalan ya embuh, tapi kalau ngerti jalan itu bagaimanapun juga tetap akan nyampe. Tapi itu versi mereka, ya anggap kita dongeng gitu, Mbak. Pak Maris sudah mulai ini loh, mulai agak blur gambarnya. Ntar lagi mesti putus-putus nih suaranya kalau udah gini nih. Sudah mulai apa kotak-kotak gitu loh. Kotak-kotak. Nah, Mas, makanya di layar kan bentuknya kayak orang jalan, kayak apa naik sapu terbang ya, itu mungkin mencari jalan kaki. Nah, Mas Artu, jadi manusia itu bisa menempati posisi tadi yang jiwa-jiwa tadi, sebetulnya kita bisa nyampe sana juga manusia itu. Bisa Pak. Kan kita bisa. Tapi kita bukan dewa Mas, masalahnya. Kok bisa? Tapi bisa, iya, karena tataran menjadi kadewatan ada rahasianya sudah mereka ketahui Pak, sehingga bisa memasuki kayangannya kadewatan dan contohnya aja Sang Maha Prabu Watu Gunung itu kan manusia Pak, tapi kan sempat menggantikan Bathara Guru langsung loh Pak, yang digantikan Bathara Guru, dan Bathara Guru itu di atas semua Bathara yang ini loh, di tataran Bathara termasuk paling tinggi kan. Bisa saja. Sangat bisa. Bukan tidak mungkin, tapi sangat bisa. Oke, lanjut Pak. Lanjut. Baik, slide ke-20. Di kayangan Suralaya, para leluhur dapat dengan mudah melihat kehidupan anak cucu yang ada di Atlantis yang sedang menjalani kehidupan di Arcapada. CCTV Mas ya. Dia bisa memonitor. Ya, memang beliau pasti mengawasin kita, Pak. Dan ketika ada sesuatu hal yang dengan kita yang tidak sesuai untuk mereka, maka biasanya langsung memberitahu Rohasari terdekat atau mengirimkan ke Sosrodoro yang supaya mempengaruhi pikiran kita, supaya paling tidak kita mengerti bahwa itu salah itu. Gitu, Pak. Yeah. Tapi kan kadang-kadang itu tidak didengar oleh kita sendiri. Gitu loh. Tapi ini kan dongeng Pak ya. Dongeng ya. Iya. Sebetulnya kalau yang menjalani nggak dongeng ya, tapi ya sudahlah memudahkan saja. Biar tidak boleh didiskusikan tapi tidak boleh Oke Mas, kita lanjut. Slide ke-21. Dari kayangan Suralaya inilah para leluhur Atlantis sering membisikkan ke anak cucu agar jangan ada yang salah. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, seharusnya orang tidak bisa salah lagi kalau ngikutin petunjuk tersebut gitu loh. Untuk versi di Atlantis ya, maka kenapa mereka bisa besar dan kenapa mereka mempunyai teknologi yang tinggi dan bisa menutupi semua hal yang sehingga tidak bisa dilihat oleh masyarakat kita, karena mereka sangat dekat dengan leluhur mereka dan mereka sangat dekat dengan kayangan. Nah, ini Pak Marius mulai suara dan mulai gambarnya mulai agak ini loh, gambar mulai blur, suara mulai putus-putus loh Pak. Kok aneh ya? Padahal harusnya makin malam tuh makin jelas Mas harusnya ya. Oke Mas, kita lanjutkan Mas. Gambarnya kotak-kotak. Masa sih? Padahal jelas ini saya. Oke, Mas, kita lanjutkan ya. Slide ke-22. Bisikan ini nadanya mirip dengan getaran sasradara yang terdengar bagaikan bunyi ribuan burung dara yang bunyi secara bersaut-sautan. Dulu kan kita pernah bahas Mas ya, sasradara. Ya, sastra itu kan 1000. Doro itu ya burung dara gitu. Jadi 1000. Suaranya seperti ribuan burung dara yang berbunyi bersaut-sautan. Sehingga kalau kita nutup telinga kita kan dengingnya itu seperti itulah. Itulah namanya sasradara. Cuman sasradara itu tiap orang sebenarnya beda. Tapi cuman bisa mendengarkan dalam
dalam gelombang yang sangat pelan apa enggak. Kalau nggak bisa mendengarkan yang dengan pelan, berarti ya kita nggak akan ngerti, cuma seperti denging yang ini doang. Tapi kalau kita terlatih untuk mendengarkan itu dan bisa memperlambat ini semua, maka ini akan kelihatan suara apa pesan apa akan kedengaran, Pak. Cuman ya itulah cara untuk memelankan itu kan kalau di negara di peradaban kita nggak ada lah. Kalau di Atlantis ada langkahnya. Ya, di Weda Sasongko yang gitu Pak. Enggak lanjut. Oke lah, kita lanjutkan Mas. Slide ke-23. Gelombang sasradara ini susah untuk didengarkan, tapi bisa ditangkap oleh ambang bawah sadar manusia Atlantis. Sehingga kadang terdefinisi melalui mimpi pada saat pus tak tajam atau tergambar secara sepintas dalam dada. Sehingga saat kan manusia merasa pernah melakukan hal-hal yang dilakukan. Istilah ini adalah dejavu. Ini ada istilah puspa tajam. Jadi kalau di desa saya dulu Pak ya, ini bukan di Atlantis ya, saya ngomong di desa saya dulu ya. Orang itu kalau tidur terbagi atas 3 macam mimpi. Ada titioni, gondoyoni, sama puspa tajem. Titioni itu berarti kalau orang baru tidur sore kemudian terbangun mimpi terus terbangun, nah itu namanya titioni. Itu artinya tidak ada artinya kalau titioni. Kalau gondoyoni itu kan kalau biasanya kita mimpi mendekati tengah malam atau tengah malam itu Pak. Itu jarang yang ada artinya yang sebenarnya. Kalau puspa tajem itu yang mendekati para esok. Jadi mendekati sebelum matahari muncul. Kita mimpi di saat itu dan tiba-tiba terbangun, itu biasanya akan terjadi beneran. Tapi ya tergantung ya, itu kan bagaimana kita mendefinisikan dan kemampuan mengingat setelah bangun tidur kan. Itu yang namanya puspa tajem. Nah, di sini kan yang jadi masalah kan adalah bagaimana kita mendefinisikan ini semua. Kalau perlu kan denging ini bagaimana kita dengarkan, karena bawah sadar kita ini sebenarnya bisa nangkep Pak. Cuma masalahnya kan bagaimana kita mendefinisikan supaya bawah sadar kita itu bisa mengartikan. Karena sebagai contoh begini Pak ya, kita dulu pernah mencoba untuk mengadakan uji coba tentang masalah bawah sadar manusia ini dengan cara waktu itu kita bikin layar tancap di daerah sekitar Tepus kalau nggak salah, lupa nama desanya apa ya, Tepus kalau nggak salah. Nah di situ kita adakan layar tancap, terus kemudian kita sambil nyoba jualan Coca-Cola sama jualan Fanta merah. Tapi dalam video yang kita setel tadi itu beberapa gambar sengaja kita ganti dengan gambar Fanta merah. Nah, kita cuma pengen tahu kalau pada sekian gambar per sekian detik itu kita ganti, apakah ini bisa ditangkap oleh masyarakat? Dan ternyata benar Pak. Akhirnya banyak orang rebutan Fanta merah dan Coca-Colanya nggak laku gitu kan. Terus kemudian kita nyoba di desa lain dengan jualan yang sama, tapi kali ini semua gambar Fanta merah kita ganti gambar Coca-Cola gitu. Dan ternyata Coca-Colanya habis, Fanta merahnya nggak laku sama sekali. Artinya bawah sadar kita. Tapi kalau kita ngelihat video tadi, gambar Coca-Cola dan Fanta merah tidak pernah kelihatan sama sekali Pak. Karena itu hanya berapa gambar dalam sekian jam gitu loh. Hanya berapa gambar dalam sekian jam. Dan sementara kan kalau kita adakan editing itu biasanya 1 detik itu 26 frame gambar. Nah, dalam 1 detik itu 26 frame gambar itu kita ganti beberapa, tapi kita tidak akan jelaskan di sini berapa frame gambar yang kita ganti supaya bisa ketangkep di bawah sadar. Karena di sini latihan pengaktifan bawah sadar inilah yang dilakukan oleh kita dan teman-teman supaya kita bisa mendengarkan sosodoro dan bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Kalau terbiasa itu kan sesuatu yang tidak terlihat orang umum jadi terlihat toh Pak. Cuman ya itu tadi saat ini kan tata cara seperti itu dirubah menjadi puasa toh Pak. Sayangnya itu kan nggak nyambung jadinya. Ya. Oke. Berat ini, berat. Oke Mas, kita lanjutkan dulu Mas. Ini tinggal 38 menit Mas. Ini oke. Kita lanjutkan.
tidak semua manusia bisa mendefinisikan dengan benar. Selain karena keterbatasan logika, juga karena penolakan berdasarkan teori kekinian. Teori kekinian memang menganggap tidak ada hal seperti itu. Juga karena tata cara membaca yang tidak ditingkatkan. Maka pesan leluhur, maka pesan luhur yang sangat ini akhirnya diambil. Nah, ini ada kesalahan kata-kata membaca ini gimana ya? Ya, ya tadi Pak, kan sebenarnya kita sudah menunjukkan bahwa ternyata kan bawah sadar kita itu bisa nangkep, karena bawah sadar kita itu merupakan suatu data sanggup menangkap data dalam jumlah lebih dari gigabyte gitu loh istilahnya. Jadi ini harus dimanfaatkan. Cuman masalahnya kan pemanfaatan itunya tuh diganti dengan ajaran sekarang, diganti dengan puasa Pak. Untuk yang ini ya, saya tidak ngomong tentang puasa versi agama ya, tapi puasa versi orang-orang zaman sekarang yang berhubungan dengan kejawen ya. Karena nggak seperti itu. Karena kalau saya lihat kan Werkudara tuh orangnya tidak kurus gitu Pak. Yang pertama itu ya. Yang dikatakan Manunggaling Kawula Gusti itu kan gitu kan. Bahkan kita bisa lihat bahwa Baladewa juga tidak kurus gitu kan. Jadi itu artinya kan tidak itu sebenarnya tata caranya. Tapi nggak tahu sejak kapan itu berubah menjadi seperti itu gitu kan. Nah di sini kan latihan pendefinisian ini saat ini kok hilang gitu aja yang saya jadi masalah itu. Kenapa ini kok hilang? Ya kalau itu hilang ya berarti mungkin emang orang sudah tidak peduli lagi dan tidak percaya dengan hal itu. Tapi kan itu hak masing-masing. Nggak pengen tahu juga nggak apa-apa gitu kan Pak. Gitu ya. Karena kan teori kekinian emang mengabaikan itu. Jadi yang dianggap itu tidak ada atau dianggap itu halu gitu, halusinasi gitu. Padahal nenek moyang kita dulu di bawah Mahaprabu ada dua Mahapatih. Satunya Mahapatih Rakyat Mahapatih Ihino yang Mahapatih yang tertinggi atau Wapres kalau sekarang, terus Rakyat Mahapatih Ihalu gitu kan, Ihalu, berarti kan halu supaya bisa, iya benar, supaya bisa menangkap halu Pak. Itu Mahapatih yang tugasnya menerima sesuatu dari kayangan, jadi yang harus benar-benar bisa menangkap sesuatu yang dianggap halu, gitu loh. Jadi halu itu penting untuk zaman dulu, kalau zaman sekarang enggak, gitu ya Pak. Ya. Padahal hal-hal besar itu awalnya dari vision, dari halu itu kan. Iya, dari halu. Nah, jadi kalau halu, kita nggak boleh berhalusinasi, ya itu hak mereka gitu. Tapi kalau saya sih lebih seneng halu-haluan sih Pak. Seperti kayak Jules Verne nulis buku itu akhirnya menginspirasi Thomas Alva Edison dan lain sebagainya sebetulnya. Inspiring. Atau mungkin dia sudah melihat ke depan, nah baru kita mewujudkan. Ya. Makanya zaman dulu kan itu jabatannya Mahapatih loh Pak, Ihalu itu jangan salah loh, bukan cuman RT RW loh, Mahapatih Ihalu itu. Ya mau lanjut Pak. Oke. Kita lanjut rekan-rekan. Slide 25. Tidak sampainya peringatan para leluhur inilah yang menyebabkan mereka sedih. Para leluhur tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya hak untuk ikut campur secara langsung dengan kehidupan di Arja, Pak. Ini sinyalnya putus berarti. Nah, jadi ada. Iya Pak, komunikasinya terputus. Jadi ya seperti itu yang terjadi. Jadi emang leluhur kalau sampai Suralaya tidak boleh, tidak punya hak. Kecuali kalau bisa sampai tataran di atasnya Pak. Kalau beliau minimal bisa berubah jadi Hapsara Hapsari, berhak turun. Tapi kalau hanya bisa sampai di Suralaya, hanya bisa melihat yang di bumi bagaimana gitu. Di bumi itu belum tentu bumi pada posisi kita ya. Karena Eko Pratolo aja kan luas. Dan Dwi Pratolo lebih luas lagi kan. Yang terluas di bumi kan di Dwi Pratolo. Oke, lanjut dulu aja Pak. Oke, kita lanjut. Rekan-rekan yang baru gabung, memang kita terlambat 30 menit malam ini, jadi ada waktu sekitar 6 menit lagi. Slide ke-26. Di atas kayangan Suralaya terdapat kayangan para Hapsara Hapsari. Tadi sudah disinggung juga ya.
Ya, di atas jadi saya cukup ya. kan. Hapsara Hapsari itu kan memang kayangannya di sana. Jadi mereka tuh kalau diusir dari bumi ya pulang, mempunyai tempat kok. Istilahnya seperti Pak Marius, kalau misalkan di Bandung sama yang punya hotel diusir ya masih bisa pulang, punya rumah kan. Gitu kan Pak? Iya, 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 iya. Oke, slide 27. Kayangan para Hapsara Hapsari bagikan gemerlap bintang. Kalau dilihat dari kayangan Suralaya, bintang-bintang Ya, ya penggambarannya seperti itu memang. Ya penggambarannya seperti itu. Makanya leluhur kita kalau bisa berubah menjadi Hapsara Hapsari bisa masuk ke kayangan sana atau dibikinkan kayangan baru oleh Hmm. Kadewatan. Terus kemudian berhak turun untuk ikut ngatur di Arjopodo. Gitu Pak. Hmm. Walaupun saya juga kurang gitu ngerti, tapi saya okein aja mas, karena 5 menit. Ya, Saya yakin banyak rekan-rekan yang kurang kuat, tapi tidak apa-apa. Memang ini apa namanya, setidaknya pengetahuan dulu. Nanti ada Zoom, ya, ada bukan pengetahuan Pak. berikut. Bukan pengetahuan ini dongeng gitu, dongeng, Oh dongeng. Bukan dongeng, pengetahuan, oke. dongeng. Kalau dongeng nggak boleh dibantah, ya. Karena dongeng itu yang berkuasa dukun, jadi ya, dukun itu nggak Ya. pernah salah. Oke, kita lanjutkan. Slide 28. Di atas kayangan para Hapsara-Hapsari terdapat kayangan para Durandara, Durandari. Oh, di atasnya Hapsara-Hapsari. Di atasnya lagi kan. Ya, di atasnya kayangannya Hapsara Hapsari ada lagi. Ya. Dan kelihatan lebih mewah sih sebenarnya masing-masing kayangannya itu dan lebih besar per kayangan. Dan gemerlapnya juga lebih bagus, tapi jumlah bintangnya lebih sedikit kalau dilihat dari Suralaya. Dari Suralaya kan kayangannya Durandara itu nggak kelihatan, Pak. Yang kelihatan cuma kayangannya Hapsara Hapsari. Jadi lewat satu level nggak kelihatan. Gitu. Oke. Lanjut. 29. Kalau dilihat dari kayangan para Hapsara-Hapsari, maka kayangan para Durandara-Durandari mirip gemerlap bintang. Gemerlap bintang perwujudan dari kayangan para Durandara-Durandari tidak akan terlihat dari kayangan ya, tidak mas tadi itu. Ya, sudah diceritakan ini tadi kan. Jadi Ya. cuman jumlah gemerlapnya tidak sebanyak kayak karena jumlah Durandara-Durandari kan memang lebih sedikit daripada Hapsara Hapsari sehingga kayangannya lebih sedikit sehingga jumlah gemerlapnya juga tidak sebanyak kalau dilihat dari kayangannya Hapsara Hapsari dibandingkan dilihat dari Suralaya itu jumlah bintangnya lebih sedikit gitu Pak karena memang mereka lebih sedikit jumlahnya. Oke. 30. Di atas kayangan para Durandara-Durandari terdapat kayangan para Widadara-Widadari yang di setiap kayangannya akan terlihat dilingkupi pelangi yang sangat terang. Di atasnya lagi mas. Ya di atasnya lagi. Ya itulah makanya kan ketika pedayangan mereka di sini dihancurkan ya mereka milih pulang Pak. Mereka sebenarnya turun juga nggak begitu butuh-butuh amat gitu kan. Turun karena tugas terus kemudian disuruh pergi ya udah pulang. Tempat pulangnya lebih mewah lagi. Gitu. Tapi ya ini dongeng Pak ya. Ya. Oke. 31 mas. Dari kayangan para Durandara-Durandari, kayangan para Widadara-Widadari akan terlihat seperti bintang gemerlap. Gemerlap bintang perwujudan dari kayangan para Widadara-Widadari tidak hanya terlihat dari kayangan para Hapsara, tidak akan terlihat dari kayangan para Hapsara. Oh. Jadi masing-masing hanya bisa lihat langit di atasnya Pak. Jadi langit di atasnya lagi nggak kelihatan. Jadi kalau memang dari Suralaya apalagi lebih nggak kelihatan lagi tempatnya kayangannya Widodara-Widodari karena memang itu lebih tinggi lagi dan lebih gemerlap lagi dan jumlahnya lebih sedikit juga terus kemudian juga lebih tinggi dan juga lebih susah mencapai ke sana gitu. Tapi emang ada jalan menuju ke sana itu ada. Tapi yang tidak segampang itu untuk mencapai ke lokasi beliau itu. Itulah. Tapi mereka kan sebenarnya sudah termasuk baik toh mau turun ke bumi. Iya sih. Ini saya lagi nyari sinyalnya yang putus tadi mas. Kita tahu ketemu sinyalnya. Oke, berikutnya mas. Slide 32. Di kayangan para Widadara-Widadari
sering diturunkan pembagian tugas dari para widadari ke para dari para Hapsari. Oh, jadi satu bagian tugas itu dari namanya para widadari. Ya, karena widodari kan danyang tertinggi, Pak. Karena setelah itu kan Sangyang. Jadi pembagian itu kan dari Dangyang ke Sangyang. Dari Sangyang diberitahukan ke Dangyang. Ya, Dangyang yang menerima perintah dari Sangyang itu kan widodari ini. Ya, setelah itu baru beliau mengumpulkan para Hapsara Hapsari dan sampai ke Durandara-Durandari, jadi Hapsara Hapsari sama Durandara-Durandari dikumpulkan untuk diberitahukan tugasnya apa, untuk turun ke Artopodo atau turun ke Artopodo yang mana gitu, atau ke Jagat Wilangan yang mana, karena Jagat Wilangan tuh banyak dan semua ada di bawah sana. Kita lihat aja dari sini, Jagat Wilangan tidak cuma satu kan, Pak. Dan di sana kan setiap Jagat Wilangan pasti ada beberapa tempat yang bisa ditempatin gitu, yang ada di bawah kendali dari Kayangan gitu. Oke. Slide terakhir ya. Suradiraja Yaningrat Sukabrasto Den Pangastuti Jaya luar biasa ini. Apa namanya, kiriman dari Mas Noko, Mas Iwan sama Amir ya. Jadi minggu depan topiknya apa judulnya? Minggu depan yang jelas kita mulai jam 10 ya Pak. Nanti jadi dari flyer kita tulis di jam 10 malam pertama itu. Terus minggu depan berarti kan kita akan mencoba menjelaskan dari mulai kayangannya Dewa Dewi sampai ke kayangan Jonggiri Saloko dan bagaimana itu terbentuknya Jonggiri Saloko dan sebagainya gitu nanti. Kalau mencukupi waktunya, jadi kita lihat dari ininya berapa banyak flyer yang memungkinkan kan. Kira-kira mungkin sekitar antara 30-an gitu kalau misalkan lebih dari itu ya berarti mungkin ada yang tidak dijelaskan di situ karena minggu depannya lagi sudah beda lagi gitu. Oke Pak, saya pikir cukup jelas ya. Jadi minggu depan kita jam 10 ya. Minggu depan kita jam 10, kita tulis di flyer jam 10, tapi minggu depannya lagi kembali jam 9 ya. Jam 9 lagi. Mas, ini suara saya bagus Mas? Suara saya bagus. Sekarang jam tapi gambarnya kotak-kotak Pak. Wajahnya Pak Marius kotak-kotak, kayak zombie. Oh gitu. Oh gitu. Oh, kotak-kotak. Mas, saya lihat gitu loh Pak. Kalau gambar-gambar ini kelihatan nggak Mas? Nah ini Pak Marius bisa ada HP satu lagi nggak? Kalau ada HP satu lagi coba deh dilihat. Itu kotak-kotaknya kayak gitu. Oh, ini saya relay lewat apa namanya Clubhouse. Ini ada bantal. Nah ini kamarnya Mas. Ini jadi kenapa yang membuat terlambat saya? Jadi saya baru makan roti nih Mas. Belum makan malam. Baru jadi makan malam. Oke rekan-rekan, terima kasih sudah bergabung. Apapun yang terjadi kita waktu malam kita tayangkan walaupun waktu ya. Tetap komitmen sama arti. Oke, cukup salamnya sampai ketemu ya. Terima kasih. Ini sesi keempat dibagi 14 bulan Mas. Cukup juga ini. Oke. Selamat malam, salamnya. Ketemu lagi di Rabu Minggu. Ya.